Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman walisalam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in iman. Yang terhormat kepada dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila Bapak Yantos SIP MSI dan rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menikmati hidup pada saat ini. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, sehingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis, hingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa perang. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Menjaga Pancasila, Menjaga Indonesia. Pancasila adalah satu alat pemersatu yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bung Karno pada Pancasila dasar filsafat Indonesia. Tak ada yang membantah sama sekali dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno tersebut. Melihat kenyataannya, baik secara historis dan sosiologis, Indonesia merupakan sebuah entitas lama yang telah tumbuh secara subur kekayaan dan kebudayaan. Bahkan jauh sebelum bangsa Eropa datang untuk melakukan penjajahan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Oleh karenanya, kesadaran akan kekayaan entitas ini harus dimaknai dengan sebaik-baiknya, supaya dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun kedaulatan bangsa. Walau dalam kenyataannya, Pancasila selalu saja berada dalam ancaman ketika hendak diselewengkan oleh sebuah rezim, dan hal itu terjadi pada masa Orde Baru. Ada keinginan kuat oleh Soeharto kala itu untuk memberikan tafsiran tunggal atas Pancasila tersebut yang lebih dari sekedar dasar dan filsafat negara, juga menjadi pedoman untuk kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Padahal perkara demikian bukanlah kehendak dari pendiri bangsa ini. Pancasila haruslah diletakkan dalam keadaan terbuka, sehingga memberikan peluang kepada siapapun pemberi tafsirnya, tanpa kemudian meninggalkan fungsi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Fahri Ali pernah berkata, sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan pandangan hidup bangsa. Ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus memberi dasar, arah, dan tujuan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus direfleksikan sedemikian rupa ke dalam kehidupan bernegara khususnya dan ke dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Dalam perjalanannya, terutama berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, dan agama, Pancasila kemudian mampu menjadi wadah yang menjembatani nilai agama di dalam dunia politik. Jadi, perlu kerja keras untuk menjadikan Pancasila ini merupakan sebuah dasar dan filsafat negara kepada realnya. Setelah mengalami penyelewengan dan ancaman berarti di zaman ini, penyelewengan yang dimaksud adalah ketika rezim Orde Baru memaksakan tafsir tunggalnya atas Pancasila, sehingga pihak manapun yang memberi tafsiran yang berbeda maka akan dianggap melawan negara.
Salah satu perlawanan oposisi yang paling dikenang dalam sejarah Orde Baru adalah kelompok Petisi 50, sebuah kelompok yang melakukan koreksi terhadap jalan pikiran Soeharto tentang kedudukan pemerintahannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto kala itu, menurut pandangan kelompok Petisi 50, telah melenceng jauh ketika rezimnya dianggap sebagai manifestasi dari Pancasila dan Konstitusi. Sehingga bagi pihak manapun yang melakukan koreksi atas jalannya pemerintahan Soeharto, maka akan didakwa dengan pasal subversif. Ancaman akhir-akhir ini terhadap Pancasila tentu saja munculnya kelompok-kelompok intoleran yang mengancam keberagaman, yang hal itu sebenarnya anugerah Tuhan kepada bumi Indonesia. Belum lagi kekuatan yang ingin mengincar kekayaan bumi Indonesia. Pancasila hari ini tentu saja tidak dalam susunan kelima prinsip yang dikemukakan oleh pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Hal ini dikarenakan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan perdebatan yang lebih mendalam dan melibatkan banyak elemen termasuk menghilangkan 7 kata legendaris itu, telah disusun Pancasila dengan 5 prinsip yang seperti kita kenal sekarang. 5 prinsip itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tentunya semangat yang menjiwai dan menginspirasi adalah dari pidato Bung Karno tersebut. Akhir kata, Pancasila adalah penegasan tentang konsensus bangsa ini, bahwa keberadaan Pancasila adalah modal untuk menata Indonesia di masa mendatang. Kehilangan Pancasila, maka kita akan kehilangan Indonesia. Namun, menjaga Pancasila, maka kita akan menjaga negara ini sepanjang hayat. Seperti kata Bung Karno, kita mendirikan negara ini bukan untuk sewindu saja, tapi untuk 1000 windu lamanya. Baiklah, sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.